Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar Allah memperlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan, Isra Mi'raj itu perjalanan menuju mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan, perjalanan yang agung, perjalanan yang luar biasa, sehingga sekali waktu Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, apakah Rasul melihat Allah ketika berada di mustawa? Maka Rasulullah mengatakan nurun ala nur. Jadi Rasulullah pun tidak melihat Allah. Jadi tidak ada makhluk yang mampu, yang memiliki izin, termasuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi berhadapan langsung dengan Allah. Sehingga pada waktu itu terjadi dialog. Kita paham kalau dulu awalnya sholat itu 50 kali sehari semalam. Kemudian terjadi dialog antara Allah dengan Rasulullah, sehingga hari ini kita hanya sholat 5 kali sehari semalam. Tak bayang dia Pak, kalau 50 kali sehari semalam, satu hari semalam itu 24 jam, sholatnya 50, berarti dalam setengah jam satu kali sholat. Azan 5 menit, menunggu sholat 5 menit, sholatnya 5 menit, sholat sunat lo 5 menit, baru ke pulang, baru tiba di rumah, kuranglah azan lo balik gitu, ya kan? Maka itu tidak mampu kita melakukan itu, ya kan? Sedangkan lay 5 kali sehari semalam Pak, lainan hadir saya tiba ke masjid, ya tak? Nah, ini ada dialog. Jadi Nabi itu berhadapan dengan Allah, ada dialog dengan Allah. Di waktu ada kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Nabi menjawab Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Maka dari itu ada media yang hampir mirip dengan peristiwa Mi'raj itu. Kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Nah, sekurang-kurangnya apa yang terjadi ketika Rasulullah dengan Allah pertama berhadapan, kedua berdialog, yang ketiga ada doa di situ, ya kan? Maka itu kita sholat ini Pak,
Ya kan? Harus pertama merasakan bagaimana kita itu berhadapan dengan Allah. Makanya ma huwa ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kata Rasulullah adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah di depanmu. Kalau kamu tidak mampu melihat, dan pasti tidak mampu ya dengan mata melihat Allah, tapi yakinkan dirimu bahwa engkau sedang dilihat oleh Allah. Ini tangan kita angkat Bapak Ibu-ibu, mau sampai bahu, mau sampai telinga, ya. Tapi yang jelas di waktu kita mau sholat kita ngangkat tangan Pak. Ini 10 jari, lalu satu dengan kepala. Kalau dalam bahasa Minang apa tuh? Sabale jo kapalo, gitu kan. Tangan diangkat lalu Allah dibesarkan. Berarti di situ ada menyerah. Jadi pertama bahwa Pak, sholat itu rasakan bahwa kita berhadapan dengan Allah. Kemudian kita mulai dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian tangannya diangkat. Berarti situ menyerah kepada Allah. Harusnya kita sholat ini merasakan bahwa kita itu menyerah kepada Allah. Sehingga ada nanti kalimat yang kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu penyerahan, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku, aku serahkan kepada Allah. Allah yang mana? Itulah Allahu Akbar. Jadi di waktu kita mau sholat itu rasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Seperti dulu Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah di waktu peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Setelah berhadapan, di zuknya itu penting Pak dalam melaksanakan sholat. Setelah berhadapan lalu kita membaca. Bacaan itu sebenarnya kita ungkapkan kepada Allah. Allahu Akbar. Itu kita mengucapkan Allahu Akbar itu kita sampaikan kepada Allah. Jadi bacaan sholat itu bukan baca-baca seorang saja Pak. Sampaikan kepada Allah. Bapak mau pakai doa iftitahnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampaikan kepada Allah. Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Sampaikan itu kepada Allah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sampaikan itu kepada Allah. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dengan barat. Itu berdialog. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu didengar oleh Allah. Pas di waktu mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mulai dijawab oleh Allah, hamdani abdi, hambaku memujiku. Jadi sholat itu sebenarnya berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Di waktu apa yang kita baca, ketemu nanti kalimat-kalimat mengagungkan Allah, betul-betul mengagungkan Allah. Di waktu bapak-bapak, ibu-ibu kita rukuk, mau bacanya apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Ungkapkan itu kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la, bapak baca itu ya di waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la, berbisik ke bumi, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Bisikkan ke bumi itu sampai ke langit. Sebenarnya kita sedang berbisik kepada Allah. Cuman sayangnya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi tidak jemaah sikoda. Diteliti, banyak yang tidak paham bacaan sholat. Ya. Dari 100 orang yang rajin sholat berjemaah ke masjid, tidak sampai 20% yang paham bacaan sholatnya, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Bapak bisa bahasa Arab?
Lebih bisa Bapak bahasa Arab. Ibu-ibu, ambo calik Pak, anak-anak ketek di Makkah, di Madinah, pandai bahasa Arab Pak. Yus santiangnya. Ya enggak, kujuan orang Arab nanti ya Ustaz. Enggak. Tapi kan sholat berbahasa Arab. Bagaimana kita mendatangkan zuk berdialog dengan Allah kalau kita tidak paham apa yang kita ucapkan? Saya tidak tahu Bapak Ibu apa benar ungkapan ini. Kalau dulu katanya saya baca, kalau B.J. Habibie dulu waktu masih muda-muda ditawarkan mau belajar tentang teknologi atau belajar tentang agama, maka beliau mengatakan saya akan pilih agama. Ada orang yang sampai kuliahnya ke Amerika Pak, ke Eropa, ke Jepang, ke Perancis, tapi dia tidak punya waktu untuk memahami bacaan sholatnya. Saya beri satu contoh saja Bapak Ibu. Duduk antara dua sujud, apa bacaannya? Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Banyak tidak paham Pak, sehingga dia baca Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'tu'anni. Padahal itu doanya luar biasa. Maka boleh saya yakinkan kepada bapak ibu-ibu, kalau benar sholatnya, dia tidak akan miskin dalam kehidupan di dunia. Boleh saya yakinkan itu Pak. Kalau benar sholatnya, tidak akan miskin kehidupannya Pak. Jadi kalau ada orang Islam yang miskin, berarti sholatnya perlu diperbaiki. Kenapa begitu Ustaz? Ada dua minimal dalam bacaan antara dua sujud itu Pak. Di samping Rabbi firli, di situ warhamni. Pertama wajiburni, ya Allah cukupkan kebutuhanku. Ada satu lagi warzukni, ya Allah tambahlah rezekiku. 7 balik rakaat berarti 7 balik kali kita mengucapkan ya Allah cukupkan kebutuhanku, ya Allah tambahlah rezekiku. Mana ada orang berdoa Pak, tapi karena tidak paham selama ini dari bagian jamaah, sehingga di waktu dia mengungkapkan kalimat doa itu tidak merasa berdoa dia. Padahal di situ ada doa Rabbi firli warhamni warjibukni warfa'ni warzukni wahdini. Itu salah satu bentuknya. Jadi kalau begitu Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan, sholat itu berhadapan langsung dengan Allah, lalu berdialog dengan Allah. Kalau ada doa, mohonkan, merasa berdoa kepada Allah. Kalau ada zikir mengingat Allah, kalau di situ membesarkan Allah, rasakan bahwa kita betul-betul membesarkan Allah. Mudah-mudahan berubah. Ya kan, bagaimana zuknya itu muncul dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah berhadapan dengan Allah dan berdialog dengan Allah dan memohon kepada Allah. Karena tidak mungkin kita Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, maka dibawalah alat untuk kita dekat dengan Allah. Itulah as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La